Oke, halo teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di acara Kuliah Spiritual. Yes. Ya, dan sama seperti video-video sebelumnya, video kali ini saya buat agak sedikit lebih panjang. Ya, masih semangat-semangat karena pertama udah lama banget nggak buat video spiritual. Ya, video yang kemarin tentang brainwave dapat tanggapan yang cukup oke. Ya, dilihat view-nya lumayan banyak. Jadi ya mungkin ada baiknya dibuat seperti itu. Jadi agak panjang, tapi yang penting teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, ya langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Nah, saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya, pernahkah Anda mengalami satu momen di mana Anda itu benar-benar loyo gitu, males gitu, mau ngapa-ngapain males gitu. Seperti krisis motivasi gitu, nggak ada motivasi, males, loyo, mau ngapain, aduh males, males. Ya, saya yakin masih teman-teman pernah mengalami seperti itu. Dan kita akan mencari tahu kenapa sih kita menjadi males, kenapa kok kita menjadi termotivasi. Ya, lalu kemudian nanti kita juga bisa mengetahui kenapa kok melakukan sesuatu itu berat banget, sementara kalau ada satu hal yang lain kita lakukan itu dengan sukacita. Ya aneh ya. Mari kita lihat sekarang. Misalkan apa yang Anda suka nih? Yang bikin kecanduan itu apa tuh? Misalkan kita main nonton film Korea misalkan ya, nonton film Korea misalkan. Ups. Saya kecilin dulu ya. Nonton film Korea ya, di Netflix sekarang lagi tren. Ya, nonton film serian, Pak. Pak, saya kalau nonton film serian itu bisa sampai ya film serian Korea. Bisa sampai Pak satu hari lebih, kadang-kadang bisa 5 jam, bisa 6 jam, macam-macam. Ya. Nonton Korea, nonton film serian Korea. Dengan dengan misalkan baca buku misalkan, baca buku misalkan baca buku tentang investasi misalkan. Ya. Baca buku, ya, kalau nonton film baca buku ini gini, kalau baca buku misalkan 20 menit aja, ya. 20 menit aja baca buku, waduh udah ngantuk Pak. Apaan ini? Ya belum lagi saya tuh nggak suka baca Pak, saya ini nggak hobi baca Pak. Belum lagi nanti Anda ngomong, aduh saya ini bukan orang sekolahan, saya ini bukan orang pinter. Ya, kemudian apa lagi? Saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Aduh saya ini paling males Pak. Baca buku langsung tiba-tiba rasanya badan sakit semua, meriang. Ya, sementara Anda nonton film Korea itu kadang-kadang bisa nonton misalkan 4 jam, ya, atau mungkin pernah rekor sampai misalkan 6 jam. Ayo, siapa di sini rekor nonton film Korea berapa jam tuh? Ya karena serian, jadi tanggung banget. Nonton lagi sampai nggak berasa udah 6 jam loh. Ya. Lalu kemudian kita timbul satu pertanyaan, kenapa kok nonton film Korea ini berjam-jam kita merasa fine-fine aja. Sementara nonton buku itu baca buku 20 menit aja udah give up. Ya. Kenapa begitu? Sebenarnya kalau kita mau gali, jawabannya adalah simple aja. Baca buku itu nggak asik, Pak. Baca buku itu nggak fun, ya. Boring, Pak. Ya, boring. Kalau yang di sini itu fun. Asik banget, Pak, filmnya. Yang main cantik, ceritanya bagus. Kemudian settingan kotanya menarik, ya. Kemudian pemain-pemainnya profesional semua. Ada adegan-adegan yang bikin dak-dik-dukser gitu ya. Jadi kuncinya adalah this is fun, ya. Ini menyenangkan banget, asik gitu ya, asik. Sementara kalau yang di sini itu boring, nggak menyenangkan. Sudah bukunya hitam putih lagi, tulisan tok isinya kecil-kecil lagi hurufnya, aduh, udah nggak kuat. Ya. Nah, kalau kita teruskan lagi penelitian kita, kenapa kita bisa merasakan boring? Kenapa di sini kita merasakan fun? Ternyata itu ada hubungannya dengan hormon yang diproduksi oleh otak kita, yaitu namanya dopamin. Ya, sebelum kita panjang lebar tentang dopamin, ada baiknya kita ini melihat dulu, ya, sumbernya.
Lalu kemudian kita melihat di sini apa itu dopamin. Ya, kalau Anda lihat dopamin struktur kimianya ya sama dengan yang digambar ini. Ya, sama kan ya. C8H11NO2 itu adalah neurotransmitter atau kita sebut sebagai hormon mungkin ya. Hormon yang diproduksi oleh otak kita karena kita mengalami sesuatu ya. Jadi kalau kita dopamine is one of the most famous neurotransmitter in our neurosystem ya, nervous system, sorry. It is known as the neurotransmitter of pleasure. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan ya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan kenikmatan maka itu diakibatkan oleh dopamin ini ya. It is main function as to active the reward circuit in the brain, but it also has other lesser known function. Ya, jadi masih ada beberapa hal yang tidak diketahui. Ya, tapi inilah yang mengatur risk and reward. Ya, risk and reward di dalam pikiran kita. Ada kenikmatan. Karena itu kalau Anda ingat rumusnya Pak Tung, ya, Pak Tung dapatnya juga dari Anthony Robbins, yang mengatakan bahwa manusia cenderung suka pada satu hal yang bikin nikmat, betul? Dan menjauhi segala satu hal yang bikin sengsara. Menyengsarakan, ya, menyengsarakan, bukan mengsengseng, whatever lah itu ya, hiburan ya. Menyengsarakan, sengsara. Oke, kalau tambah me dan kan, menyengsarakan. Oke, hiburan. Nah, segala satu yang membawa nikmat, kita tuh suka. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada dopamin ini. Jadi dopamin ini, brain kita atau otak kita tuh memproduksi dopamin sebagai, apa ya, ketika kita nih merasakan sebagai antisipasi. Ketika kita merasakan ada sebuah kenikmatan setelah kita melakukan itu, maka ada dopamin yang dimunculkan. Dan dopamin yang dimunculkan ini membawa kenikmatan, sehingga kita kepingin dopamin itu diproduksi lagi dan lagi. Jadi otak ini tidak akan mungkin memproduksi dopamin tanpa ada triggernya. Catat itu ya. Jadi kalau nggak ada reason apa-apa munculkan dopamin, nggak mungkin. Jadi harus ada triggernya. Harus ada lingkungannya, karena dopamin ini dimunculkan sebagai langkah antisipasi untuk sebuah kegiatan. Contoh ya, misalkan saya lihat main game misalkan, ya saya main game. Sebelum saya main game, saya sudah merasakan dopaminnya dulu, karena dopamin ini berhubungan dengan desire, keinginan. Kenapa saya mau main game? Kenapa? Karena saya merasakan ada kenikmatan yang muncul ketika saya main game. Jadi sebelum saya main game itu dopamin udah dimunculkan sebagai antisipasi. Saya sudah tahu main game ini nikmat loh. Mungkin di awal ketika saya main game, saya nggak merasakan dopamin itu karena mungkin saya nggak tahu game itu kayak apa nikmatnya. Mungkin saya cuma sekedar main game gitu aja. Tapi sehingga dopamin yang dimunculkan sedikit. Tapi ketika saya tahu bahwa main game ini begitu nikmatnya, maka lain kali saya mau main game itu lagi, sebelum saya main game, maka dopamin di otak saya udah diproduksi dalam jumlah yang besar. Sehingga saya tahu itu akan membawa menuju ke arah yang nikmat. Semakin banyak atau semakin besar reward dari kegiatan itu, semakin besar kenikmatan yang ingin saya dapatkan, maka dopaminnya akan jadi semakin banyak. Sampai sini dulu, bisa diikutin? Oke, break dulu. Tarik napas. Oke, bagus. Nah, sekarang bisa dipahami ya. Jadi ada banyak kegiatan yang bikin membawa kita tuh jadi menjadi nikmat, membawa kenikmatan. Ya, contoh misalkan kecanduan rokok misalkan. Ya, jadi dopamin yang berlebihan itu bisa menimbulkan kecanduan. Kenapa orang kecanduan? Karena dia kepengen more and more lagi. Karena apa yang bikin kecanduan itu bikin nikmat. Belum tentu sehat, tapi nikmat. Belum tentu itu bikin hidup kita lebih panjang, tapi membawa kenikmatan itu sudah pasti. Ayo, betul apa betul? Anda yang suka merokok, ada nggak di antara Anda yang suka merokok bilang bahwa pada saat saya merokok, saya merasakan kesengsaraan, Pak. Sehingga rokok itu menyengsarakan. Oke? Ya, nggak ada yang seperti itu. Rokok itu membawa nikmat. Karena itulah Anda kepengen more and more. Jadi, setiap kali Anda ngerokok, Anda dapat
nikotin itu membuat tubuh Anda nikmat, maka otak Anda bilang, rokok sama dengan nikmat. Sehingga Anda belum merokok, dopamin sudah dimunculkan. Muncullah keinginan untuk merokok dan keinginan untuk mengulang. Terus karena dopamin ini membawa nikmat. Ya, jadi pahami ya. Ya, di sini. Ya, ini lihat. Dopamin itu ya ini seeking behavior, improve memory. Jadi ada gunanya juga sebenarnya. Bukan terus kemudian dopamin ini berarti jelek gitu. Enggak. Dopaminnya lah yang membuat Anda tuh punya desire, punya suatu keinginan. Ya, ternyata ini juga bisa kita manfaatkan untuk risk and reward. Ya, jadi risk and reward. Jadi Anda merasa bahwa diri Anda itu dihargain, itu dopamin juga. Kemudian improve memory and learning. Jadi ini juga meningkatkan memori, daya ingat dan pembelajaran Anda. Karena itu kalau orang lagi butuh ide nih, maka apa yang dia lakukan? Mungkin dia pergi ngerokok. Sebentar ya, saya ngerokok dulu. Perhatikan, ketika dia ngerokok, relax gitu, ya kan? Jadi ketika dopamin ini habis diproduksi, jadi setelah memproduksi, setelah Anda selesai merokok, ada rasa feel good-nya, ya. Dan feel good itu akibat dari dopamin dan itu akan membantu Anda untuk memori dan meningkatkan daya tahan Anda. Ya, increase your drive, movement, pergerakan Anda, membuat Anda stay awake, ya. Ya, jadi membuat Anda tersadar, ya, bukan aware ya, awake. Ya, sadar, jadi Anda nggak gampang ngantuk, ya. Seger terus, semangat, ya. Tapi juga bisa itu membuat rasa pain, ya. Ada juga kemudian addiction dan kemudian mental illness. Oh, hati-hati. Dopamin juga bisa bikin Anda menjadi sakit mental. Nah, addiction yang nomor 7 nih. Wow, ini addiction. Segala macam kecanduan pasti membawa nikmat. Karena itu segala macam kecanduan sumbernya pasti dari dopamin ini. Jadi Anda sekarang kepengen dosis dopamin yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Sampai sini dulu, dicatat. Bisa dipahami? Oke. Nah, tadi saya sudah katakan juga, aktivitas yang menghasilkan dopamin itu selalu bikin nyandu. Selalu Anda kepengen melakukan itu lagi dan lagi. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya tubuh ini menyukai segala sesuatu yang membawa nikmat. Menjauhi segala sesuatu yang membawa sengsara. Masuk akal? Ya. Sehingga sekarang ketika kita nih sudah kecanduan dopamin, maka ada efek sampingnya. Ya, efek sampingnya adalah sekarang Anda menuntut dopamin yang lebih dan lebih. Kurang terus. Ya, makin lama itu seperti seperti tubuh ini minum bir gitu. Ya, kalau Anda minum alkohol, minum bir, itu kalau Anda nggak pernah minum atau minum pertama kali, mungkin 1 gelas saja udah geliam. Aduh, udah mabuk nih gua nih. Ya, tapi ketika Anda sudah membiasakan diri untuk minum bir terus-menerus, maka apa yang terjadi? Tubuh Anda akan membiasakan diri dengan alkohol itu, sehingga sekarang Anda perlu 3 gelas untuk mabuk. Lama-lama perlu 5 gelas, lama-lama perlu 10 gelas. Karena apa? Karena tubuh Anda beradaptasi dengan alkohol itu. Demikian pula dengan dopamin ini. Dopamin ini yang tadinya Anda cuma butuh, misalkan Anda, selama ini Anda cuma butuh, misalkan kalau kamu 10 misalkan ya, 10 dopamin aja Anda sudah merasa feel good. Sekarang Anda minta 12. Ya, sekarang Anda minta 15. Terus begitu terus naik. Karena apa? Tadi pertama kali ketika kita merasakan dopamin, level 10 aja udah, dengan skala 10 aja udah, wow, saya sudah cukup nih, saya sudah cukup senang. Sekarang skala 10 jadi kurang senang. Karena apa? Karena sekarang skalanya saya jadi 15. Jadi kecanduan itu pola pikirnya adalah seperti ini. Pola kecanduannya ya. Jadi di otak ini memproduksi dopamin berlebihan. Sehingga Anda tuh kurang terus. Orang yang kecanduan berarti dia need more. I want more. Saya mau lebih. Saya mau dopamin lagi. Karena itu gini, dopamin ini akan diproduksi, perhatikan ya, sekali lagi saya ulang lagi, dopamin ini adalah seperti sebuah sebuah zat yang mengantisipasi sebuah keadaan. Suatu keadaan yang membawa nikmat, mengantisipasi.
Ya, jadi kalau keadaan itu semakin tidak menentu, ya, semakin tidak bisa dipastikan, maka apa yang terjadi? Dopamin yang didapat juga semakin besar. Contoh misalkan Anda pergi ke kasino, berjudi. Nah, itu udah tahu yang namanya mesin slot. Kalau Anda tahu pernah ke kasino, ya, mesin slot itu peluang menang Anda kecil sekali, tapi orang mau duduk di situ karena mereka berharap siapa tahu gue menang. Dan setiap kali dia mengklik itu, memutar mesin slotnya itu, ada satu dopamin yang dimunculkan. Sehingga dia tidak tahu bahwa uangnya sudah habis di meja judi, dia masih terus saja seperti itu. Dia udah tahu bahwa berjudi itu bikin bangkrut, nggak mungkin menang, tapi dia terus ke sana karena dia berpikir siapa tahu gue menang. Siapa tahu hari ini hari terbaik saya. Sehingga dia kecanduan dan dia butuh dopamin more and more and more and more lagi. Oke? Ya, saya ulang lagi. Segala sesuatu yang reward-nya tidak bisa diprediksi, maka itu akan membawa dopamin yang lebih besar dan lebih besar lagi dibandingkan dengan suatu kegiatan yang sudah bisa kita prediksi. Ya, paham ya? Jadi kegiatan itu yang gampang diprediksi, maka dopaminnya jadi kecil. Tapi kalau kegiatan itu tidak bisa diprediksi, maka dopaminnya jadi besar. Ya, contoh dopamin yang sangat besar adalah kalau Anda scrolling medsos. Ayo, siapa di sini yang punya Instagram, Facebook, apalagi YouTube? Kita scrolling, betul? Kenapa kita scrolling? Karena kita kepengen tahu. Siapa tahu ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Ada dopamin, betul? Ya, karena itulah Anda boleh suka nggak suka, semakin sering Anda kecanduan sama media sosial, scrollingnya itu loh yang asik kan? Ya, scrolling geser, Instagramnya digeser-geser. Lihat apa lagi, lihat. Kita butuh surprise, betul? Siapa tahu ada siapa yang bikin status, siapa bikin apa, pamer-pamer apa. Ada artis lagi apa. Jadi terus kita scrolling terus ya. Dan di mana? Di mana batasan dari scrolling ini? Unlimited, betul? Dan setiap kali Anda scrolling, ada dopamin yang didapatkan. Ya, kemudian Anda mendapatkan sesuatu, ini saya lagi cari beritanya artis ini kok pas muncul nih. Wah, saya mendapatkan sesuatu. Dan reward-nya itu dopaminnya besar banget. Itulah alasan kenapa Anda scrolling terus. Karena berharap ada surprise yang bisa bikin Anda, wow. Intinya adalah Anda scrolling mau mencari kenikmatan. Betul? Betul? Good ya? Ya, jadi scrolling terus. Aduh, nikmat sekali, nikmat sekali. Ya, karena itu pula sekarang orang yang kecanduan handphone ini nggak bisa nggak lihat handphone barang 1 jam atau 2 jam. Nggak bisa. Tiap menit dia lihat handphonenya terus. Kalau ada waktu dia cepet-cepet lihat handphone. Ya, kalau lagi menunggu buka handphone. Ya, kemudian lagi ngantri tiket bioskop, lihat handphone. Lagi nunggu lampu merah, lihat handphone. Lagi lihat handphone. Lagi berjalan, kantongnya lihat handphone. Dipasang notification. Ya, pengen tahu, ada apa nih? Siapa yang notif siapa nih? Siapa yang bikin status nih? Ada yang seperti itu? Ayo ya. Ini sudah menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Ya, memang kita dibuat seperti itu. Karena apa? Karena kenapa kita nggak bisa berhenti melakukan itu? Karena itu nikmat. Nikmat. Dan kita nggak bisa memaksa orang bilang, wah, kamu harus baca buku. Nggak bisa. Ini zaman apa? Main maksa-memaksa. Kecuali Anda tinggal di China, negara komunis. Negara komunis saja nggak dipaksa baca buku, betul? Nggak dipaksa untuk melakukan A, melakukan B. Bebas-bebas aja. Mana ada sih sekarang kita hidup, pokoknya kamu harus baca buku terus sepanjang hari, nggak boleh nonton film Korea. Ya nggak gitu juga kali. Ya, paham ya maksudnya ya. Tapi kita melihat inilah keadaan kita sekarang, yaitu ya dari medsos ini adalah bentuk kecanduan baru kita. Ini kecanduan. Yes. Kenapa? Nikmat. Setiap kali Anda scrolling itu dapat dopamin. Ya, semakin tidak menentu, semakin tidak bisa diprediksi, maka dopaminnya yang Anda dapat juga semakin besar. Akibatnya apa? Akibatnya Anda semakin kecanduan, semakin ketergantungan. Betul? Sekarang kalau Anda pergi ke kantor, handphonenya ketinggalan, pulang nggak? Pulang. Betul? Karena handphone ini udah nyawa Anda. Nggak bisa Anda hidup tanpa handphone. Bisa nggak sekarang Anda kebayang 1 hari hidup tanpa internet? Bisa nggak? Tanpa lihat handphone bisa nggak? Ya almost impossible.
Jangankan 1 hari, Pak. 1 menit aja mungkin saya nggak lihat, cepet-cepet saya lihat. Siapa tahu ada WA, siapa tahu ada Telegram, siapa tahu ada macam-macam, ya. Macam-macam sosmednya. Sekali lagi, kenapa Anda melakukan itu? Karena nikmat. Dan tubuh itu mendekati yang nikmat, menjauhi yang betul sekali. Sudah dapat? Ya, sudah dapat ya. Jadi kecanduan coba seperti itu. Sama juga dengan kalau misalkan ada kecanduan nonton film porno misalkan. Ya, sekarang websitenya ada website porno, dibuka artisnya ganti terus. Variasinya ada banyak. Sehingga membuat orang jadi kecanduan, pengen lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena nikmat. Betul? Karena nikmat. Ada nggak orang nonton film porno tersiksa? Nggak ada. Sama juga pertanyaan, ada nggak orang ngerokok, lalu kemudian, saya tersiksa, saya sebenarnya sengsara loh ngerokok. Terpaksa nih ngerokok. Nggak mungkin. Orang rokok itu nikmat. Karena itu kepengennya diulang, dan diulang. Betul? Lah akibatnya apa? Kalau Anda tetap melakukan itu, akibatnya sekarang Anda perlu dopamin dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena Anda tiap kali melakukan hal yang sama, diulang-ulang terus, itu akan menimbulkan kebosanan. Anda perlu, I want more. Konsep berpikirnya adalah seperti ini. Konsep berpikirnya, kalau tiap hari Anda, gini-gini deh. Ya. Contoh sama sana. Contoh. Misalkan hobi saya adalah makan rawon misalkan. Ya, makan rawon. Wah, rawon Surabaya enak pol. Ya, rawon setan di depan JW Marriott itu. Waduh, itu nikmat sekali, enak. Pingin banget makan rawon. Oke. Kemudian saya pulang Surabaya, saya makan rawon di situ. Wah, rasanya nikmat luar biasa. Oke, hari pertama. Kemudian hari kedua saya makan rawon lagi di tempat yang sama. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-100, apa yang terjadi? Bosan. Ya, nikmatnya hilang. Nggak seperti di hari yang pertama. Kenapa di hari pertama? Karena di hari pertama saya dapat dosis dopamin maksimal. Wow, saya udah di New York lama loh. Nggak pulang Indonesia. Begitu pulang Indonesia yang tak kangen nih makan rawon. Wah, begitu saya dapat makannya. Begitu belum makan aja saya baru ngomong mau makan rawon. Itu dopamin saya udah mulai muncul di kepala. Wah, nanti saya pulang saya makan rawon. Begitu sampai Surabaya saya bilang makan rawon. Itu dopamin saya sudah membayangkan betapa nikmatnya makan rawon itu. Begitu sampai saya dapat rasa dopamin maksimal. Besok paginya mulai berkurang. Besok paginya berkurang. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang rawonnya jadi gak enak di hari yang ke-100. Masuk akal? Mungkin gak usah sampai hari yang ke-100 ya. Mungkin hari ke-30 ya udah enak. Tiap malam makan rawon terus. Gak enak. Rawon apapun jadi berasa tidak enak. Kenapa bisa begitu? Karena dopaminnya sudah habis. Saya sudah bisa memprediksi, rawon lagi. Ya rawon itu lagi. Ya rasanya cuma begitu. Bisa diprediksi, dopaminnya sudah semakin turun. Bisa dipahami? Ya, demikian pula dengan ini. Jadi kalau sekarang Anda cuma Facebook itu cuma isinya, atau sosmed itu cuma isinya, itu aja halamannya, tidak diganti, maka apa yang terjadi? Dopaminnya Anda akan kurang. Tapi hebatnya sosial media itu setiap detik berubah. Bukan setiap hari. Setiap detik berubah. Kalau dulu Anda lihat koran, itu setiap hari. Ya. Kalau ini sekarang lihat sosial media. Setiap detik berubah. Sehingga apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah kehabisan dopamin. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Dopamin yang Anda butuhkan sekarang untuk bisa merasakan kenikmatan itu selalu I need more. Terus dopaminnya jadi semakin tinggi dan itu bisa dipenuhi oleh sosial media. Apa yang terjadi kalau Anda terus-terusan melakukan seperti itu? Yang terjadi adalah Anda sekarang menjadi orang yang apatis. Tahu artinya apatis? Ya, apatis itu artinya malas mau ngapa-ngapain. Dikit-dikit udah malas macam gitu. Kenapa begitu? Karena kegiatan yang lain selain kecanduan Anda ini, apapun itu, menjadi kegiatan yang low dopamin. Yang nggak membawa nikmat. Atau nikmatnya cuma seupil. Ngapain? Males. Daripada saya
Apa mau kemana? Mau ini sepedaan. Waduh, males. Wes, panas-panas. Nanti kalau kena begal, nanti kalau kena hujan, ini itu AB. Belum melakukan dia udah malas dulu. Kenapa? Karena dia merasakan sepedaan dibandingkan dengan nonton film Korea, lebih enak nonton film Korea. Dopaminnya lebih banyak. Dan kalau film Koreanya itu di stop, maka apa yang terjadi? Anda jadi haus dopamin. Haus dopamin. Apalagi nih, what next-nya? Sehingga Anda akan nyari film Korea lagi, atau Anda cari kecanduan lain yang bisa memenuhi dopamin Anda. Bisa diikutin? Ya, dipahami ya? Good? Ya, ini loh akibatnya. Kenapa kok orang sekarang ini gampang bosen? Kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini apatis banget. Ya, kebanyakan, tidak semuanya. Karena apa? Karena mereka ini terlalu banyak dopamin. Dopaminnya overdosis. Sehingga mau ngapa-ngapain, alah males ah. Males ah. Aduh, disuruh, aduh, males. Boring. Malas. Boring. Gitu terus ngomongnya. Kenapa? Karena kena dopamin. Main game aja. Main game juga asik nih, tempat baru, tantangan baru. Wah, dopamin. Sama seperti main ini kan. Jadi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang banyak menghasilkan dopamin itu, misalkan seperti kecanduan narkoba misalkan. Ini kecanduan nih. Menghasilkan dopamin. Dia tahu bahwa narkoba itu jelek bagi tubuh, tapi ya saya butuh dopamin, itu nikmat. Apalagi alkohol, apalagi rokok, pornografi, apalagi sosial media, game, ya. Sekarang ada lagi Netflix, ya. Nonton film drakor di Netflix, whatever, banyak, ya. Segala kegiatan yang membawa nikmat, ya, nikmat berlebihan. Bisa dipahami sampai sini? Gimana? Mau dilanjutkan apa enggak nih? Ya, lalu pertanyaan sekarang, solusinya apa? Jadi kalau sekarang kita nih sudah terus-terusan seperti ini, kecanduan seperti ini, lalu kemudian solusinya apa? Apa terus kemudian kita stop lalu kita paksa untuk melakukan tindakan yang tidak kita sukai? Enggak juga. Ya, solusinya kalau Anda mau merasa ini sebentar dulu sebelum menuju ke solusi. Kalau kita hidup seperti ini, ya, kita selalu meminta dopamin dalam jumlah yang lebih besar, kita semakin mudah bahagia atau semakin mudah sengsara? Betul, Anda menjadi semakin mudah sengsara. Kenapa? Karena semakin tinggi kebutuhan dopamin Anda, ya, maka sekarang ini ibaratnya Anda minum alkohol, ya, minum bir. Ya, tadi minum tujuan Anda mabuk, misalkan mabuk ya. Tadi begitu masih baru Anda minum satu gelas sudah mabuk. Ya, sekarang Anda minum 3 gelas baru mabuk. Kemudian besok paginya minum 7 gelas baru mabuk. Besok paginya minum 12 gelas baru mabuk. Terus, dia minta nambah terus. Jadi sama juga dengan ini. Supaya bisa terpuaskan dopaminnya ini, kalau Anda terus naikkan dopaminnya ini terus, maka apa yang terjadi? Semakin dopamin ini naik dosisnya, terus naik dosisnya, maka Anda menjadi semakin sulit untuk bahagia. Karena apa? Karena semakin sedikit pilihan yang bisa menghasilkan dopamin yang sejajar dengan kecanduan Anda. Catat itu ya. Oke. Nah, solusinya apa? Solusinya ya benar. Solusinya Anda sudah bisa tahu. Solusinya adalah Anda harus menurunkan kadar dopamin ini. Menurunkan dengan cara mengurangi, bukan menstop ya. Mengurangi. Mengurangi semua kegiatan ini, semua kegiatan yang bisa memancing dopamin besar sebagai rewardnya. Yang membuat Anda menjadi respon berlebihan. Ya, caranya bagaimana? Ya, ini adalah ide, ya, saya sharing ide bagaimana caranya Anda untuk mengurangi dopamin. Ya, nomor 1 adalah caranya simple, yaitu ini kalender. Ya, dalam 1 bulan, ya, 1 bulan Januari, Februari, buatlah 1 hari aja. 1 hari. Terserah harinya di mana.
Bebas Anda sendiri yang menentukan mau hari Senin, hari Minggu, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Sebulan sekali aja. 24 jam. Satu hari ya, 24 jam. Puasa dopamin. Apa itu puasa dopamin? Jadi dalam satu hari itu ya Anda berhenti untuk melakukan semua kegiatan yang bisa memancing dopamin Anda untuk bangkit, untuk naik. Ya, contoh misalkan ya, jadi puasa dopamin ini nggak boleh connect internet, nggak boleh, internet nggak boleh. Nggak bisa connect internet Pak, satu hari aja, sebulan, satu hari. Ambillah hari Minggu misalkan, atau hari apa, udahlah nggak usah connect internet. Nggak apa-apa kan, jangan hari kerja ya. Anda minta izin dulu, 1 bulan sekali kan. Oke. Lalu kemudian nggak boleh, apa lagi? Nggak boleh nelpon misalkan. Pegang handphone nggak boleh. Handphone ada game, ada foto, nggak boleh. Handphonenya biarin nganggur, dimatiin, di restart. Ya. Komputer nggak boleh juga. Komputer, laptop, dan segala macamnya nggak boleh. Lalu kemudian pornografi, hubungan seksual, nggak boleh. Karena bisa meningkatkan dopamin. Masturbasi juga nggak boleh. Karena dia bisa meningkatkan dopamin juga. Nggak boleh. Kemudian, apalagi tuh? Pokoknya kita memindahkan semua kenikmatan yang selama ini kita lakukan. Ya, misalkan Anda sekarang suka makan, misalkan makan goreng-goreng misalkan. Ya, apapun lah. Saya nggak bisa berhenti Pak makan goreng-goreng Pak. Berarti ini ada kecanduan. Nggak boleh. Ya, apapun yang Anda bikin kecanduan, nggak boleh. Ya, gampang ya. Lalu kemudian selama 24 jam ini ngapain aja? Selama 24 jam ini ngapain aja? Nah, intinya adalah hari itu Anda mengurangi fun-nya. Mengurangi, memang sengaja untuk menikmatin keboringan, kebosanan. Memang sengaja untuk menjadi bosan. Karena bosan itu perlu. Karena kalau Anda nggak bosan, maka kadar dopamin ini nggak bisa turun. Jadi Anda sengaja untuk menikmati kebosanan, membuat diri Anda jadi bosan, supaya dopaminnya turun. Bayangkan, Anda nggak main game, ya, Anda nggak main game, nggak lihat TV, no TV ya, no Netflix, no segala macam, nggak lihat TV, nggak lihat handphone, nggak lihat komputer, nggak lihat porno-porno, nggak masturbasi, nggak internet, dan segala macam. Ini semua kan jadi boring. Lalu kita suruh ngapain, Pak? Ya, boleh ngapain aja, boleh ngapain. Yang segala satu tindakan yang selama ini menghasilkan low dopamin. Contoh misalkan baca buku. Aduh, Pak, baca buku, Pak. Aduh, ya, tapi karena sudah ada kerjaan lagi, ya udah dibaca bukunya daripada nggak ada kerjaan. Kemudian apa? Journaling. Anda nulis-nulis sesuatu. Apa ini tulis, Pak? Ya terserah, bebas apapun yang muncul. Ini kan kegiatan yang low dopamin. Aduh, nulis Pak, males Pak. Oleh apa nulis Pak? Apa yang mau ditulis? Saya itu tidak bisa nulis Pak. Ya, terpaksa dilakukan karena Anda mau puasa dopamin. Ya, lalu kemudian meditasi boleh. Ya, meditasinya ya tidak usah sepanjang hari. Tapi kalau Anda meditasi sepanjang hari ya silakan aja. Ya, kemudian kontemplasi, misalkan kontemplasi itu apa? Merenung gitu ya, merenung bukan meditasi. Apa aja boleh. Jadi misalkan Anda bersih-bersih rumah, boleh? Boleh. Ini kan tadinya males kan. Aduh, mau bersih-bersih rumah males. Lebih baik main game. Lebih baik nonton Korea, males. Ya, sekarang bersih-bersih rumah. Jadi apapun Anda bikin kegiatan itu yang tadinya low dopamin, sekarang Anda buat jadi high dopamin. Paham? Ya, 1 hari aja sebulan. 1 hari sebulan. Pak, berat Pak. Berat itu Pak. Yo, 1 hari, mana bisa saya 1 hari begini. Hidup tanpa komputer saya nggak bisa Pak. Saya kan kerjanya itu kan komputer. Nggak bisa hidup tanpa komputer dan segala macam. Ya, mungkin tahap pertama terlalu berat. Ya, mungkin motivasi Anda kurang. Mungkin Anda lagi nggak butuh-butuh juga. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua adalah dengan cara dicicil. Ini kita buat 1 bulan ini kita buat seminggu sekali.
Jadi Anda ini kan kalender nih ya. Misalkan Anda ngomong, oh, ini 1 minggu, ya Anda bikin setiap hari Minggu misalkan. Anda bunderin nih harinya. Ya, ada 4 minggu kan. Misalkan di sini ada hari Minggu, misalkan Anda mau ngambil hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, whatever lah. Pokoknya dibuat seminggu sekali, ya. Anda melakukan detox, ya, detox seperti ini. Cuman sekarang ini kan lebih banyak, Pak. Iya. Ini detoxnya hanya untuk 1 aja. Tuh, enak kan? Ya, tentu saja Anda harus buat list. List apa? List kecanduan Anda. Apa nih yang bikin Anda kecanduan? Ya, misalkan saya kecanduan pornografi, Pak. Boleh aja. Saya kecanduan internet, Pak. Nonstop, Pak. Saya kecanduan sosmed, Pak. Saya kecanduan nonton drama Korea, Pak. Ya. Nah, Anda buat ini, cari mana yang kepingin Anda hilangkan kecanduan itu. Contoh misalkan, saya kecanduan sosmed, Pak. Atau saya kecanduan, lihat handphone terus, Pak. Misalkan. Ya, bikinlah seminggu sekali, lalu 1 hari dalam seminggu itu, Anda cuman puasa yang 1 ini aja. Paham? Jadi kalau yang di atas tadi 24 jam, tapi Anda semuanya dilakukan semua. Kalau ini step by step. Jadi yang ini sekarang oke, saya puasa, nggak mau nonton YouTube 1 hari misalkan. Bisa nggak Anda nonton YouTube sehari? Nggak mungkin kayaknya ya. Tapi di hari itu Anda lakukan. Oke, hari ini saya puasa mau nonton, nggak mau buka WA. Bisa nggak kita nggak buka WA sehari? Hari ini kita mau puasa nggak buka Facebook. Karena ternyata buka Facebook itu jadi kecanduan ya. Saya perasaan nggak buka Facebook nggak enak. Betul? Ya, sama. Saya pun juga sama. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya bisa melakukan ini ya. Saya akan cuma sharing-sharing. Saya pun juga akan belajar. Saya akan melakukan ini sama-sama dengan teman-teman semuanya. Oke? Sosmed, ya berhenti. Pasang aja, taruh di sini. Dan kemudian sebagai gantinya, Anda bisa gunakan untuk hal yang lain. Buatlah dalam 1 hari, buatlah hari yang membosankan. Lebih banyak bosannya daripada fun-nya. Too much fun itu nggak bagus. Oke? Dan kemudian ada lagi tips yang ketiga, ya, tips yang ketiga yaitu Anda gunakan sistem risk and reward. Gunakan sistem apa? Risk and reward. Ya, Anda tetap boleh melakukan yang high dopamine, jadikan high dopamine sebagai reward. Jadi di sini kita lakukan high dopamine. Ya, jadikan ini sebagai rewardnya. Jadi ini adalah after, setelah Anda melakukan ini. Untuk melakukan kegiatan yang Anda anggap itu susah atau malas Anda lakukan. Contoh misalkan sekarang, buat apa yang buat saya malas ya? Misalkan, buat konten di YouTube misalkan. Ya seperti ini ya. Aduh malas buat konten di YouTube nih, buang waktu aja. Udah gitu iklannya nggak ada lagi. Aduh malas nih. Ya, kalau itu bisa kita kombinasikan seperti ini, oke, sebagai rewardnya nanti kita main game yuk. Boleh nih kita main game. Kita buat konten 1 jam, ya lalu kemudian kita setelah itu kita buat main game 30 menit misalkan. Boleh aja. Jadi penyemangat kan? Wow, saya langsung mendadak bayangkan saya main game nih asik banget nih. Wow. Ini membuat jadi Anda bikin kontennya atau bikin apapun itu ya. Anda bikin laporan misalkan, Anda mau baca buku ya. Satu kegiatan yang tadinya males banget gitu ya baca buku ya. Males banget gak bisa. Tapi karena sekarang ada dampak dopamin afternya, maka sekarang Anda jadi bisa melakukan kegiatan ini jadi lebih mudah. Ada risk and rewardnya. Jangan dibalik. Kalau rewardnya high dopamin dulu, maka ini pasti nggak dikerjain, betul? Saya ulang lagi, buatlah reward ini high dopamin. Ya, jadi high dopamin, saya tahu ini kecanduan, tapi supaya mengurangi kecanduan itu, saya bikin kegiatan lain yang lebih berguna. Saya lakukan itu dulu, lalu kemudian saya pakai rewardnya. Jadi saya tetap scrolling Facebook, saya tetap lihat YouTube, tapi sebelum saya lihat YouTube, saya mau melakukan satu hal yang positif dulu. Misalkan saya bikin konten, kemudian saya olahraga dulu misalkan, atau saya baca buku dulu, baru kemudian saya buka Facebook. Paham maksudnya? Jangan dibalik. Kalau sekarang saya dapat high dopamin dulu, dijamin ini nggak akan dilakukan. Kenapa? Karena ini, kembali lagi, karena ini tuh nggak asik. Ini tuh sengsara. Ini kok
Ini tuh sengsara, betul? Sengsara. Ini itu nikmat. Jadi kalau sekarang kita sudah dapat nikmatnya dulu, disuruh sengsara, ya nggak akan mau. Ngapain? Ya, tapi kalau kebalik sekarang kita sengsara dulu baru kemudian dapat nikmat, maka itu semua akan jadi lebih bagus. Bisa ditangkap? Ya, kenapa sih kok kita mesti mengurangi dopamin? Karena percaya nggak percaya, sekarang kita semua, jadi termasuk saya juga, pasti sudah overdosis yang namanya dopamin ini. Satu hari Anda lihat internet berapa jam? Ya, satu hari lihat internetnya berapa jam? Satu hari lihat handphone berapa jam? Lihat layar berapa jam? Berjam-jam. Terutama kalau Anda kerjanya seperti saya ini. Saya harus kerja lihat laptop. Mau nggak mau, suka nggak suka. Setiap hari pasti lihat layar. Kalau saya hitung-hitung paling minim 4-5 jam udah pasti. Nggak mungkin nggak, bahkan mungkin bisa lebih. Karena saya termasuk orang yang workaholic. Ya, karena itu sekarang dampaknya pada hidup, ini saya rasakan sendiri juga, gampang bosen, dikit-dikit bosen, dikit bosen. Maka saya harus mengurangi dopamin itu, berlebihan sudah dalam tubuh saya, maka saya harus mengurangi dengan cara saya mau dengan sengaja membuat satu momen tertentu, satu hari, itu menikmatin kebosanan. Dan meninggalkan kenikmatan sementara. Itu poinnya. Karena kalau ini nggak saya berhentikan, maka saya jadi semakin tersesat, ya, semakin dalam masuk ke dalam dopamin ini, semakin saya butuh dopamin lebih dan lebih dan lebih, sehingga apa akibatnya? Saya lebih gampang untuk depresi, stres, bosan. Ya, semua awalnya dari bosan kan? Ya, semua awal dari bosan dan tidak punya gairah dalam hidup lagi. Karena saya hanya berpikir dopamin tinggi yang bisa membuat saya kembali bergairah. Paham maksudnya? Nah, karena itulah kegiatan ini, detox ini perlu kita lakukan. Perlu. Sangat perlu dengan kondisi zaman sekarang supaya tubuh kita kembali balance. Saat kita sudah tidak lagi mengalami dopamin yang tinggi dalam satu hari itu membuat tubuh kita mulai beradaptasi lagi, mulai menyesuaikan lagi dengan kebosanan yang kita alamin pada hari itu. Jadi kalau sekarang kita overdosis kenikmatan, sekarang mari kita nikmatin kebosanan. Buatlah satu hari Anda bosan, nggak lakukan apapun. Mungkin Anda cuma duduk, lihat pohon, lihat mobil berjalan, duduk-duduk, cuma lihat orang jalan, seperti orang nggak ada kerjaan. Sudah, ya seperti itu. Ya, inilah seni doing nothing. Doing nothing. Ya, jadi kalau Anda pernah baca tulisan saya sebelumnya, saya suka pernah mengatakan dalam satu hari Anda sempatkan diri untuk doing nothing. Doing nothing itu ya cuma ya nggak baca buku juga nggak nulis-nulis, nggak apa ya, Anda benar-benar doing nothing dah. Keluar dari kegiatan Anda sehari-hari. Hanya duduk, memperhatikan, diam. Dah itu sebenarnya bisa mengurangi efek dari dopamin. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dipraktekkan. Ya, memang lebih enak seperti ini tuh kalau prakteknya sama-sama ya. Jadi kita bikin suatu grup, lalu kemudian kita praktek hari apa sama-sama untuk tidak melakukan dopamin ini. Nah, itu keren. Ya, tapi karena kita sekarang grupnya umum, jadi nggak bisa lakukan ini secara bersama-sama. Udah kita buat random aja masing-masing dulu, kita lakukan. Coba Anda lakukan puasa atau detox dopamin ini. Ya, lalu amati apa yang terjadi pada diri Anda. Apakah sekarang hidup Anda jadi lebih ringan? Apakah Anda sekarang jadi lebih mudah bahagia? Atau justru malah Anda merasa bahwa enggak Pak, saya tuh malah detox malah jadi makin nggak enak. Ya udah kalau gitu Anda bisa boleh kembali pada kebiasaan yang lama. Bebas-bebas saja ya. Jadi ini kan cuma sekedar saran. Kalau memang ini tidak berfungsi, ya sudah lupakan. Kalau ini memang berfungsi, kita lakukan. Tapi apakah ini bisa berhasil apa nggak berhasil? Tergantung. Anda harus coba dulu. Ya, coba dulu. Kalau Anda nggak pernah nyoba, Anda nggak akan pernah tahu. Coba deh, Anda lakukan, tentukan hari, Anda lakukan detox dopamin. Ini bisa meringankan Anda dalam bisa juga memberikan kekuatan bagi Anda untuk menghadapi keruwetan hidup Anda yang semakin hari semakin ruwet. Ya, coba deh, coba. Ini adalah satu solusi yang benar-benar brilian menurut saya.
Ya, karena kelihatannya simple, tapi yang didapatkan itu bisa sangat-sangat banyak. Jadi, saran saya adalah coba Anda lakukan detox dulu, terserah Anda mau pakai cara yang mana. Lalu kemudian perhatikan apa yang terjadi pada tubuh Anda, dan kemudian jangan lupa di-sharingkan di kolom komen. Saya pengen tahu, apa benar teori ini bisa benar-benar jalan, atau jangan-jangan ini cuma sekedar teori yang cuma bagus diseminarkan aja, tapi nggak ada dampak apapun. Saya tunggu komen dan sharing-sharingnya. Ya, mau tanya jawab juga boleh. Silakan Anda tulis di kolom komen, dan boleh video ini boleh sharekan video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain juga. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Thank you. I love you all. Bye.